Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kita masih melanjutkan yaitu jalan hidayah tentang perkara sholat. Sholat adalah amalan yang pertama kali yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari pengadilan di akhirat. Dan apabila sholatnya baik, maka segala amalan yang lain akan dianggap baik. Tetapi sebaliknya, apabila sholatnya buruk dan tidak diterima di sisi Allah Ta'ala, maka segala amalan-amalan lainnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu kedudukannya seperti kepala pada badan manusia. Bagaimana manusia tanpa kepala? Kalau di suatu malam ada orang ketuk-ketuk pintu, dibukakan, ternyata setelah dibuka di depan pintu ada manusia tanpa kepala. Maka itu dinamakan bukan manusia, adalah hantu. Dan itu juga tidak sempurna. Jadi manusia tanpa kepala itu tidak akan bisa hidup. Tetapi manusia tanpa tangan dan kaki itu bisa hidup, masih bisa hidup. Begitu juga agama. Agama ini tanpa sholat, tidak ada sholat, orang beragama tidak menjalankan sholat, maka agamanya tidak hidup. Karena sholat ini juga merupakan roh di dalam agama. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau seseorang mengaku muslim, kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa zakat, puasa, haji, dan amalan baik lainnya, tetapi dia tidak sholat, lalai dalam sholatnya, atau sholatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini diibaratkan manusia tanpa kepala. Maka apakah dia dapat dikatakan seorang muslim yang benar? Bahkan dia akan mendapat kerugian, penyesalan dan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6. Maka penting sholat harus didirikan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mengerjakan sholat dengan khusyuk, penuh kesadaran dan konsentrasi, tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, dan khudu, perasaan hati yang tunduk di hadapan kebesaran Allah, serta tertib mendirikan sholat fardu dengan cara berjamaah di awal waktu dan tempatnya di masjid atau di mana azan dikumandangkan.
Bagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diikuti para sahabatnya agar kita menjadi orang beriman yang mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan hidup. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Di dalam mafhum hadis dari Rasulullah SAW dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 5 jaminan kepada orang yang menjaga sholatnya dengan khusyuk, dengan cara sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu diberkahkan rezekinya yang pertama. Jadi rezekinya barokah. Yang kedua, dibebaskan dari azab kubur. Jadi kalau orang sholatnya khusyuk dengan tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti di alam kubur akan dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga, menerima catatan amal pada hari hisab dengan tangan kanannya. Jadi kalau orang menerima catatan amal perbuatan besok di hari kiamat itu dengan tangan kanannya, itu kita sudah dipastikan akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keselamatan. Tapi kalau kita menerima buku catatan itu dengan tangan kiri, itu sudah dipastikan kita akan celaka. Yang keempat, melintasi titian sirat secepat kilat. Jadi ketika nanti lewat di atas jembatan sirat itu seperti kilat, cepat sekali. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Itulah 5 jaminan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang menjalankan sholat dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan tepat waktu atau awal waktu, dan dengan cara Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita melaksanakan sholat dengan mengikuti contoh sholat Rasulullah SAW dengan baik, dengan tidak membawa sifat-sifat atau hal-hal yang di luar sholat ke dalam sholat, yaitu dengan khusyuk, khudu, dan tertib di awal waktu dan untuk sholat fardu berjamaah di masjid. Karena sholat fardu ini kalau Rasulullah mencontohkan di masjid, jadi kalau sholat sunnah itu boleh di rumah. Dan juga memperhatikan toharoh. Toharoh itu sesuci. Berwudu, cara wudunya Rasulullah SAW. Wudunya dengan benar, dengan sempurna. Jadi tidak asal-asalan wudunya. Karena wudu itu menentukan. Dan kesucian, suci tempat pakaian. Jadi kalau orang habis kencing tidak cebok, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taharahnya tidak baik, tidak standar Rasulullah SAW. Lalu perlu kita perhatikan rukun dan syarat sahnya sholat. Jadi supaya sholat kita ini benar-benar bisa manfaat bagi diri kita.
Itu rukun dan syarat sahnya sholat perlu kita perhatikan. Dan juga memperhatikan makhraj dan tajwid dalam bacaan sholat. Serta mengerti dan memahami apa yang dibacanya. Hati merasakan bahwa Allah yang Maha Suci dan Maha Agung sedang berada di hadapan kita. Jadi ketika kita sholat kita merasa kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan merasa takut tapi berharap. Selanjutnya kita merasakan bahwa kita ini sedang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengetahui Allah Maha mengetahui dan Maha melihat dan Maha mendengar, sedang memperhatikan gerak-gerik lahir dan bisikan hati kita yang paling dalam dan tersembunyi, atau bisa dikatakan adalah ihsan di dalam sholat. Kemudian dengan membawa sifat-sifat sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sholat, kita tidak boleh membawa sifat kehidupan kita ke dalam sholat. Tetapi di dalam sholat, setelah sholat kita ini membawa sifat-sifat sholat ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita hidup ini benar-benar sesuai dengan aturan agama, yaitu ketika kita sholat, semua anggota tubuh dan batin kita digunakan untuk beribadah, taat kepada Allah serta mengingat Allah atau zikrullah. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua anggota tubuh serta batin kita digunakan untuk taat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu mengingatnya dalam setiap waktu dan ketaatan. Tangan, kaki dipakai untuk menolong orang, kaki digunakan untuk melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, untuk berangkat berjalan menuju masjid, menuju tempat ibadah dan sebagainya. Lidah kita digunakan untuk berbicara yang hak dan tidak digunakan untuk menyakiti hati sesama muslim. Maka tidak digunakan untuk mata, tidak digunakan untuk melihat yang diharamkan syariat Islam, untuk melihatnya. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendengarkan kebaikan, tidak digunakan untuk mendengarkan ghibah, membicarakan kejelekan orang lain dan menfitnah. Fikir dan hati kita selalu berzikir, mengingat Allah, memikirkan kejadian dirinya dan alam semesta, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa padanya, mengingat maut serta memikirkan diri kita dan umat manusia untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di alam akhirat. Dengan salat kita seperti ini, maka insya Allah salat kita dapat membuka khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menarik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan insya Allah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan maghfirahnya. Kita dapatkan kesuksesan dan kebahagiaan hidup, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat wajahnya di surganya.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, sekiranya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.